Pemirsa, hari ini para pemimpin daerah seprovinsi Banten menjalani proses vaksinasi COVID-19 di Pendopo Bupati Tangerang, Banten. Vaksinasi perdana di Provinsi Banten tersebut dilakukan terhadap belasan pejabat publik di daerah. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Muhammad Reza. Selamat siang Widya, bisa dilaporkan seperti apa kondisi terkini di Banten dan siapa saja diwajibkan mendapatkan vaksinasi perdana hari ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, bahwasanya vaksinasi kepala daerah Provinsi Banten telah berlangsung pada hari ini Kamis 14 Januari di Pendopo Kabupaten Tangerang, dan vaksinasi Banten ini tadi berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan memang untuk wartawan dan juga para media ini tidak diperbolehkan untuk mendekati bagian dari ruangan vaksinasi, dan juga hanya diizinkan memantau dari layar yang sudah disiapkan. Bahkan tidak juga diperbolehkan untuk berkerumun di sekitaran daerah vaksinasi. Dan adapun yang akan divaksinasi pada hari ini diawali dengan beberapa wali kota daerah, seperti yang sudah dijadwalkan adalah Wali Kota Tangerang Arief Rahardiono, kemudian Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, kemudian juga Wali Kota Serang Syafruddin. Lalu juga ada Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto dan Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Gumuruh Winar Jatmiko. Kemudian juga yang sudah dilakukan pemberian vaksin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asep Mulyana dan Ketua DPRD Banten Andra Soni. Dan juga terlihat di lokasi ada Sekda Banten Al Muktabar dan juga Kepala Dinas Kesehatan Banten Dr. Ati Pramuji. Dan juga ada beberapa yang pejabat yang tadi terlihat menunggu untuk dilakukan vaksinasi, seperti Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Dan untuk pemberian vaksin di Provinsi Banten ini nantinya akan didahulukan kepada 14 pejabat dari jajaran bupati di bawah pemerintahan Provinsi Banten. Dan namun untuk diketahui vaksin buatan Sinovac ini tidak bisa diberikan kepada orang nomor 1 di Banten, yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, karena memang pada saat ini untuk Gubernur Wahidin Halim memasuki usianya di atas 60 tahun, dan untuk itu tidak bisa diikutkan untuk vaksinasi dari Sinovac ini. Dan nantinya Wahidin Halim ini akan menerima vaksin dari Pfizer sekitar bulan Maret atau bulan April 2021 mendatang. Dan meski tidak dilakukan penyuntikan vaksin, Gubernur Banten Wahidin Halim ini tetap hadir untuk melakukan pengawasan kepada proses vaksinasi pada hari ini dan juga melihat bagaimana protokol kesehatannya. Dan nantinya setelah pada hari ini vaksin ini akan didistribusikan ke 2 daerah prioritas, yakni Serang dan juga Tangerang Selatan, karena memang sampai hari ini untuk kota Serang sendiri masih di dalam zona merah. Anggi. Oke Widya, selain pejabat daerah, apakah ada informasi terkait dengan target vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat? Iya, Anggi dan juga pemirsa, memang nantinya setelah dilakukan vaksin kepada pemerintah daerah ini sesuai dari prosedur yang diberikan oleh pemerintah pusat, bahwasanya nanti akan kepada besok 15 Januari pemerintah Provinsi Banten sendiri akan melakukan vaksinasi kepada petugas kesehatan, kemudian juga berlanjut kepada pemuka agama, dan selanjutnya nanti akan didistribusikan kepada masyarakat. Dan yang nantinya akan didahulukan dari daerah Provinsi Banten ini adalah Kota Serang, karena memang Kota Serang hingga saat ini masuk ke dalam zona merah. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum melakukan vaksinasi, bahwasanya nantinya masyarakat atau peserta vaksin ini akan dilakukan screening dan juga pemeriksaan kesehatan, dan memastikan bahwasanya peserta vaksin ini harus dalam kondisi layak kesehatannya, karena memang ketika ada gangguan kesehatan atau ada hipertensi, maka untuk vaksinasi ini harus ditunda terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah
aman dan sudah memasuki syarat-syarat dari kesehatan, maka peserta vaksin dan juga masyarakat bisa langsung dilakukan vaksin dan nantinya akan masuk ke dalam ruang resusitasi seperti ruangan yang untuk mencegah kemungkinan shock anafilaktik atau alergi dari obat-obatan. Dan juga setelah dilakukan vaksin, nantinya peserta vaksin ini akan diberikan surat keterangan dan nantinya akan dihimbau untuk melakukan vaksin tahap 2 minggu ke depan. Anggi. Oke, baik, terima kasih Widya, selamat bertugas kembali.